Kalau kemudian kita berdoa kepada Allah, lalu kita bertanya, bagaimana sifat Allah dalam mengabulkan doa kita? Apakah seketika akan dikabulkan? Apakah akan tertunda? Atau jangan-jangan diganti dengan yang lebih baik? Ya. Yuk sekarang kita bahas bagaimana cara Allah mengabulkan doa kita. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 186. Ini inti pertanyaannya tadi. Ya, kita akan jawab. Tadi pertanyaannya bagaimana supaya kita bersabar saat doa kita mulai dipanjatkan atau menunggu jawaban dari doa. Lihat poinnya, Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Al-Baqarah Quran surah kedua ayat 186. Ayat 186. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ya. Muhammad, jika ada hambaku mencari-cari aku, bertanya kepadamu. Jadi ada orang mencari-cari Allah. Maaf, saya tanya ibu, bapak, kalau ada orang mencari-cari Allah, umumnya itu apa kebutuhannya? Biasanya punya masalah, ya, punya masalah, baru cari Allah. Dia mau berdoa, minta. Perhatikan, ini bagus sekali dalam bahasa psikologi. Fa inni qarib. Katakan kepadanya, tidak usah lelah mencari, aku sangat dekat, sangat dekat. Ibu bayangkan begini ya, misal ustadznya terlambat, ada pengajian, ibu tanya, bu, mana ustadznya? Aduh, saya belum tahu nih, belum ada info. Dengan yang kedua, ustadznya menyampaikan sudah dekat. Ya. Mana yang memberi harapan? Kalimat pertama atau yang kedua? Kedua. Dan cenderung memberi ketenangan ya. Kata Allah, saya tidak perlu dicari, saya sangat dekat. Asal kamu mau mendekat, saya dekat. Yang paling menarik, lihat, setelah dekat dengan Allah baru dijawab, ujibu da'watad da'i idza da'an. Ya. Biasanya kalau sudah dekat dengan Allah kan minta ya, berdoa. Nah, kata Quran, sifat doa itu kalau dipanjatkan seharusnya akan dijawab. Ya, akan dijawab. Mustahil ada doa yang tidak dijawab. Setiap doa itu pasti dijawab. Ya, pasti dijawab. Ya. Yang tidak dijawab itu cuma salah satunya tadi, ya, ada sesuatu yang haram pada dirinya yang menjadikan doa terhambat. Ya. Jadi sifat doa kata Quran itu kapanpun akan dijawab. Bahasanya menggunakan ujib, fi'il mudhari, pakai hamzah. Ya. Kalau kalimatnya fi'il mudhari dalam bahasa Inggris itu setidaknya punya 3 makna. Ya. Present, continuous, atau future. Kalau tidak sekarang dijawab, nanti dijawab, atau di masa yang akan datang pun akan diberikan. Ah, sekarang perhatikan, cara Allah menjawab ini ternyata nanti ada 3 cara. 3 cara. Bisa present, saat dia meminta, seketika diberikan. Ibu minta, ya Allah, anak saya mau ujian, mohon luluskan ya Allah, seketika diberikan. Baik. 2, pelan-pelan. Dan kita berakhir di sini ya, mohon maaf, karena kami harus ada di tempat lain harus mengisi. Kata Quran, Allah akan memberikan jawaban doa saat kita sanggup untuk menerimanya. Ya. Yang pertama langsung diberikan. Yang kedua ditunda sampai kita sanggup menerima apa yang kita mohonkan. Ya. Saya berikan ilustrasinya begini. Ibu punya anak SD, masih baru masuk SD kelas 1. Lihat teman-teman di sekitar yang sudah senior dibandingkan anak ibu itu sudah punya motor. Lantas anak ibu meminta anak bapak supaya bisa dibelikan motor. Anda punya kemampuan, dibelikan tidak? Tidak. Umumnya tidak. Umumnya tidak. Akan ditunda itu sampai dia sanggup untuk bisa menaikinya. Siap. Nah, ada sifat doa begitu. Kadang-kadang saat dimintakan menurut Allah, kamu jangan dulu. Ya Allah, saya butuh kendaraan, ya Allah, ya, supaya dengan kendaraan itu hamba bisa lebih mudah mengikuti taklim, salat berjamaah. Kata Allah, jangan dulu sekarang, karena iman kamu belum kuat, masih naik turun. Nanti begitu punya kendaraan mulai muncul ria, amal kamu bisa habis. Ya. Wah, kalau dulu kan tinggal jalan, begitu punya motor, den, ya, baru berangkat masjid diputar-putar komplek tetangga itu ya. Nggak tahu tetangganya sedang ke Bandung itu, pahalanya habis. 3, Allah akan mengganti, ini poin pentingnya, mengganti apa yang diinginkan dengan apa yang dibutuhkan. Allah mengganti apa yang diinginkan dengan apa yang dibutuhkan. Kadang-kadang keinginan kita itu beda dengan kebutuhan kita. Karena itu saat kita meminta sesuatu, ini seringkali tidak sadar bahwa sebetulnya yang dimintakan itu sudah dikabulkan, cuma kita tidak sadar.
lebih baik sesuai dengan kemaslahatan hidup kita. Ingat, pengabulan doa itu bersanding dengan kebutuhan bukan keinginan.